warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur siang hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, kemudian dilanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari siang hari ini jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang sholatnya orang yang safar, begitu ya. Yang lalu kita sudah bahas tentang syarat-syarat safar itu sendiri, bahwa orang tuh tidak bisa dikatakan sebagai musafir kecuali kalau sudah keluar dari kampungnya, watonnya kalau dalam bahasa kita fikih begitu. Artinya kalau masih di rumahnya, masih sekitaran RT-nya, walaupun sudah siap barangnya, udah di mobil, mobilnya mungkin udah dipanasin, atau udah mesen ini ojek online, mobil online untuk berangkat ke bandara, dia di rumah itu belum berstatus musafir. Karena belum berstatus musafir, tidak boleh jamak, juga belum boleh qashar. Dan kalau itu puasa Ramadan, hari Ramadan, itu dia belum boleh batal puasanya itu. Sebab ketika datang waktu wajib puasa itu kan waktu fajar, subuh. Ketika datang waktu fajar, dia nggak punya uzur untuk kagak puasa. Dia bukan musafir karena masih di rumahnya. Dia bukan orang sakit, begitu. Maka kalau orang ada begitu ya yang membatalkan puasanya dengan alasan mau pulang kampung, tapi sudah sarapan padahal belum jalan begitu, berarti itu puasa hari itu dosa, itu batal itu gitu. Lah Ustadz, dia nggak tahu. Orang muslim tuh kagak punya alasan kagak tahu kalau tinggalnya di tengah-tengah pemukiman muslim dan Islamnya dari kecil, dari lahir. Dia ada kewajiban syariat nih. Kemudian orang muslim ngerjain begitu. Orang muslim nggak ngerjain. Itu orang muslim tidak punya alasan, saya kagak tahu kalau itu wajib Ustaz. Yang boleh punya alasan saya kagak tahu tuh cuman dua orang. Pertama, orang baru masuk Islam. Yang kedua, orang Islam tapi tinggalnya jauh dari pusat informasi. Internetnya kagak ada, pemukimannya jarang-jarang, yang rumah sejarak 2 kilo begitu. Udah gitu satu kampung masjidnya kagak ada begitu. Tinggal di negara mana begitu yang kagak, itu baru dia boleh punya alasan kagak tahu. Nyampe aja di ke kota sambil bawa arak gitu, ditanya sama temennya, ente kan muslim kok bawa arak? Saya nggak tahu kalau arak nih kagak boleh. Dia begitu boleh itu, sebab dia tinggalnya jauh dari pusat informasi, kagak ada yang ngasih tahu kan ya. Tapi kalau kita nih di sini nih, Islamnya dari kecil, kiri kanan musolah nyaring, masjid suaranya gede-gede, tiap 100 meter ada rumah ustadz, 20 meter ada majlis taklim. Dia bilang saya kagak tahu kalau kagak boleh, kagak sah kagak tahunya. Jadi alasan orang muslim tidak tahu kewajiban itu tidak diterima kecuali dua orang. Orang baru masuk Islam begitu, kemudian orang yang tinggalnya jauh, tinggalnya di mana ya,
Di Brazil, kalau Brazil kan kagak tuh, jarang Islamnya tuh kan ya. Gitu. Kalau di Nigeria malah ada banyak kan tuh begitu. Contohnya tuh di Brazil dia nggak punya, nggak ada ustadz, nggak ada apa. Kalau di sini mah nggak bisa. Orang nggak bisa punya alasan. Saya kira Jumatan mah kagak wajib ustadz gitu. Habis dari dulu pokoknya kalau orang Jumatan tuh iniannya biar ganteng doang katanya. Jumatan biar ganteng, Jumatan biar ganteng gitu. Saya kira bukan kewajiban, orang nggak bisa. Punya alasan nggak tahu. Kan tuh dikasih otak buat mikir kan ya. Orang ngapain nih mata tuh ngelihat tuh orang bolak-balik tiap waktu sholat. Kuping denger nih masjid nyaring kan begitu. Orang baca Quran, ada orang azan. Masa kagak bisa mikir begitu. Jadi kalau orang belum keluar dari kampungnya belum disebut musafir begitu. Kalau dia sudah keluar kampungnya, sudah keluar dari watonnya, sebagaimana dulu Nabi Muhammad sholat zuhur 4 rakaat di Nabawi, lalu kemudian mulai melakukan perjalanan sampai tempat yang namanya Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu kalau sekarang kita nyebutnya Bir Ali. Jadi sampai Bir Ali Nabi Muhammad sholat asarnya 2 rakaat. Nah, jadi kalau susah ngukur kampung begitu ya. Jadi Nabi Muhammad di Nabawi 4 rakaat, nyampe Bir Ali sholat asar 2 rakaat. Berarti Bir Ali itu bukan kampungnya Nabi lagi. Kalau kita lihat jarak Nabawi ke Bir Ali kan cepet tuh, nggak jauh tuh. Kira-kira tuh 8-9 kilo lah, 8 kilo 9 kilo. Kalau naik bis nih, naik mobil tuh kira-kira cuman 10-15 menit. Begitu. Kalau di Jakarta sih nggak nyampe 10 menit, nggak nyampe 8 kilo. Soalnya apa namanya, ada lampu merah, ada pasar tumpah, ada orang berantem tengah jalan, macam-macam gitu. Jadi nyampe Bir Ali udah bukan kampungnya lagi. Berarti kalau kita kan ngukur kampung susah nih kalau di Jakarta nih. Dulu kan standar kampung tuh kata ulama dalam kitab-kitab fikih, standar kampung tuh itu punya pasar. Jadi ini pasar nih, ada pasar, dia mengakomodasi untuk kebutuhan misalnya kampung A, B, C. Berarti A, B, C jatuhnya satu kampung tuh, karena pasarnya satu bareng. Tapi kalau dia jalan udah masuk ke kampung D, dan kampung D itu pasarnya beda sama orang-orang kampung C, berarti udah keluar kampung gitu. Kalau sekarang kan enggak. Pasarnya udah masuk ke kamar rumah masing-masing kan ya, orang mau belanja apa-apa tinggal pakai HP gitu. Jadi ngukurnya kira-kira kalau udah jalan sejarak 8-9 kilo dari rumah, dah udah keluar dari kampung tuh gitu. Karena sebab dulu Nabi Muhammad di Nabawinya zuhur 4 rakaat, kemudian di Bir Ali itu udah qashar tuh, udah sholat asarnya 2 rakaat begitu. Nah, kemudian yang jadi masalah yang ingin kita bicarakan sekarang nih, kadang ada beberapa waktu sholat bahkan sudah dalam keadaan jamak begitu, udah 2 sholat nih kita kumpulin zuhur asar, tapi seorang musafir itu masih ada di kendaraannya, entah dia di mobil, entah dia di kereta begitu. Kan waktu masuk bandara dia bilang, ntar dah sholat zohornya di jama aja sama asar. Ternyata sampai waktu asar masih di pesawat, belum turun juga begitu. Padahal zohor belum sholat. Atau juga sama masuk masuk ke stasiun, ntar dah ini jama sholat zohor jama aja sama asar. Ternyata asar masih di kereta misalnya. Nah, ada beberapa orang yang kemudian melakukan ibadah sholatnya tuh di atas kalau pesawat tuh di dalam apa di atas tuh? Di atas apa di dalam? Pokoknya di situlah, di pesawat, di kereta, di bis begitu. Tapi kan karena dia ngelakuinnya di pesawat, dia ngelakuinnya di bis, dia tidak melakukan secara sempurna. Karena dalam keadaan duduk, dia tidak berdiri. Karena sholatnya duduk, maka rukunya tidak sempurna, sujudnya nggak nempel tanah, ngadepnya bukan ke kiblat. Nah, yang ini kemudian jadi permasalahan oleh ulama, sebab sepanjang hayat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah iya. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW
Yusalla 'ala rahilati haitsu tawajjahat rahilatu. Salat di atas kendaraannya kemanapun kendaraannya menghadap. Itu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Jabir bin Abdullah nurusin, fa idza aradal faridah, kalau kemudian Nabi pengen sholat fardu, nazar, dia turun dari ontanya, dia turun dari kendaraannya, fastaqbalal kiblah, disebutin lagi tuh, turun untuk biar ngadep kiblat begitu. Maka ulama nih terkait dengan sholat-sholat yang urut, kan kalau ngadep kiblat kan syarat tuh. Jadi di dalam sholat tuh kan ada syarat wajib, ada syarat sah, ada rukun gitu. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah tidak terpenuhi, ini uraiannya panjang, termasuk yang kita belajari sekarang, karena sholat di atas pesawat itu tidak memenuhi beberapa syarat sah sholat, syarat sah ngadap kiblat. Jadi kalau lebih sederhana gini, syarat sah apaan Ustaz? Syarat sah itu jawaban atas pertanyaan sholat orang itu sah apa kagak, itu jawabannya syarat sah. Kalau syarat wajib tuh jawaban atas pertanyaan gue kudu sholat apa kagak ya, nah, jawabannya syarat wajib. Kalau rukun sholat tuh jawaban atas pertanyaan emang kalau sholat bagaimana sih, nah jawabannya rukun sholat. Jadi kalau ada orang nanya gue kudu sholat apa kagak ya, syarat wajibnya tuh yang dijelasin. Syarat wajib tuh muslim, kemudian balik, kemudian berakal, kemudian tahu sholat tuh wajib, udah dikasih tahu kan begitu. Kemudian yang kelima, sehat indera mata atau sehat indera telinga, kemudian suci dari haid nifas kalau perempuan. Jadi kalau ditanya gue wajib sholat apa kagak ya, muslim apa enggak? Muslim, dari kecil mak bapaknya muslim, mana lahir muslim. Kemudian udah dewasa, udah balik. Kemudian berakal apa enggak? Bisa mikir, dia punya otak, bisa mikir, sehat orangnya. Kemudian tahu gak sholat wajib? Ya tahu, kan tinggal di pemukiman muslim, dengar tiap hari ada azan, maka tahu kewajiban sholat begitu. Yang kelima, sehat indera mata atau indera telinga. Jadi ada syarat wajib tuh mesti sehat salah satunya. Tapi kalau dua-duanya tidak punya, ada orang lahir dalam keadaan matanya buta, kupingnya budak gitu. Atau mungkin lahir sehat, cuman satu waktu naudzubillah min dzalik kecelakaan nih sebelum balik, kecelakaan yang bikin matanya buta, kupingnya budak. Kan kalau mata buta kuping budak ngasih tahu sholat wajib itu susah, mau bagaimana nyontohinnya begitu. Kita contohin dia kagak ngeliat, kita teriakin dia kagak denger, nah, orang ini nggak wajib sholat gitu. Tapi kalau buta doang kuping denger bisa kita kasih tahu. Malah kan kadang-kadang ada orang dengan kekurangan penglihatannya jauh lebih banyak punya hafalan Quran dibanding orang yang sehat kan begitu. Atau dia buta atau dia budak begitu tapi matanya ngelihat, kan bisa kita kasih contoh begitu. Maka kalau orang itu sehat indera mata atau indera telinga wajib. Yang keenam, bebas dari haid nifas, berarti wajib sholat. Terus sholat biar sah bagaimana ya? Syarat sah 5, nutup aurat, suci dari hadas kecil hadas besar, bebas badan tempat pakaian dari najis, yang keempat ngadep kiblat, yang kelima di waktunya sholat, matanya zohor di waktunya, asar di waktunya gini. Maka 5 ini syarat nih. Jadi kalau dikatain wajib apa enggak? Wajib, udah berangkat sholat dah. Terus gimana biar sholatnya sah? Nutup aurat, suci dari hadas kecil hadas besar, bebas dari najis tempat pakaian dan badan, kemudian ngadep kiblat, kemudian di waktunya. Ini syarat sah. Kalau rukun tuh apa yang kudu dikerjain di dalam sholat? Ini sholat ngapain sih? Rukun sholat yang pertama niat, berdiri bagi yang mampu, baca surat at-takbiratul ihram, baca surat al-fatihah, ruku dan seterusnya. Nah kalau syarat ini tidak terpenuhi kan sholatnya batal karena syarat sah. Beda sama rukun. Kalau rukun kagak dikerjain, orang tinggal balik lagi ke tempat rukunnya, dia kerjain rukun. Misalnya nih, ada orang yang lagi sholat,
kemudian ruku. Ketika lagi ruku dia baru ingat, gue belum baca Fatihah. Dia tinggal berdiri lagi aja, tinggal berdiri lagi, baca ada surat Al-Fatihah, terusin sholatnya kayak biasa begitu. Sujud sahwi apa enggak? Sunnahnya sujud sahwi, kagak sujud sahwi juga nggak apa-apa. Jadi kalau rukun sholat ketinggalan, dia tinggal balik lagi. Kalau dia sholatnya berjamaah, udah ruku, dia baru ingat, gue belum baca Fatihah nih. Maka kan karena dia berjamaah, dia tetap harus ngikutin imam tuh. Maka rokaat ini kagak dihitung. Belum apa namanya, kalau bahasa orang kampung, belum aci ini rokaatnya gitu, kagak ada Fatihahnya soalnya. Ntar pas imam assalamualaikum dia berdiri satu rokaat menggantikan rokaat yang tadi dia nggak baca Al-Fatihah. Jadi kalau rukun ketinggalan, sholatnya gak batal, tinggal dia balik lagi aja. Tapi kalau syarat sah hilang, kan syarat sah kan dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum. Dari mulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum kudu ngadep kiblat. Sekali dia belok, batal sholatnya. Lagi sholat begitu, kemudian ngadep kiblat. Tapi banyak bocah kan di masjid, kadang-kadang banyak bocah bercanda tuh kan gitu, ketendang sama bocah, belok dia akhirnya menghadap kiblat, jadi belok ngadep WC tuh, batal udah sholatnya. Bentaran doang sholat, nggak ada bentaran, pokoknya syarat sah itu tidak ada toleransi, hilang, batal sholatnya. Kecuali yang membuat dia berbelok adalah alam, nature, kayak gempa bumi misalnya. Gara-gara gempa dia belok dikit, syaratnya begitu, syaratnya belok dikit. Kalau beloknya terus-terusan ya batal sholatnya. Atau aurat, ada angin gede begitu, ada angin gede keangkat, langsung tutup, nggak ada masalah sholatnya, karena yang inin alam. Tapi kalau yang inin bocah, anak kita lagi sholat diiseng ngangkat, batal udah sholatnya, udah kagak ada toleransi, itu syarat sah gitu. Nah, di dalam sholat ini, sholat orang yang tidak memenuhi syaratnya, kata ulama ini kalau dalam mazhab Syafi'i, maka orang-orang yang tidak terpenuhi syaratnya tanpa uzur, kalau tanpa uzur sholatnya batal. Tapi kalau dia tidak mungkin keluar dari kondisi itu, seperti orang yang di kendaraan, kan nggak mungkin dia keluar begitu. Kalau dia datang waktu zuhur, dia bisa bilang, ntar nih kan jam asar udah turun, ntar jamaah sama asar aja. Tapi kalau di kendaraannya pas waktu sholat subuh, subuh kan kagak ada jamaahnya tuh, dia kagak bisa dimundurin jamaah sama isya, dia nggak bisa dimajuin jamaah sama zohor kan gitu. Kalau zohor subuh bisa di jamaah sama zohor, kayaknya banyak tuh yang milih itu gitu. Emang enak itu gitu kan ya. Nah, ketika sholat subuh atau dia memang sholat jamaah tapi telat, mestinya jamaah takdim, dia jamaah takhir, ternyata waktu jamaah takhir masih di pesawat, akan akhirnya dia tidak bisa memenuhi syarat sah sholat itu tadi, terpaksa begitu, tidak ada tidak mungkin keluar dari kondisi itu. Maka kalau orang-orang seperti ini kata mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dia tetap wajib sholat sebagaimana dia mampu, duduk ya duduk, sujudnya kagak nempel tanah nggak apa-apa, ngadepnya nggak ngadep kiblat juga nggak ada masalah. Tapi sholatnya nanti harus diulang lagi setelah dia sampai lokasi. Jadi sholat nih, karena emang wajib sholat, kan udah muslim, dia balik, dia berakal, dia tahu kewajiban sholat, maka ketika datang waktunya kalau kagak sholat ya dosa kan begitu. Maka dia tetap mengerjakan sholat duduk begitu. Atau bahkan mungkin orang di pesawat tuh biasanya juga nggak bisa wudhu, nggak bisa nggak bisa bertoharoh. Kalau dalam mazhab Syafi'i nggak bisa dua-duanya tuh, wudhu repot, tayamum juga nggak bisa, karena tayamum dalam mazhab Syafi'i kan kudu ke tanah. Fatayammamu sa'idan thayyiba, sa'idan tuh diartiin sebagai tanah. Jadi tanah yang ada eres-eresannya tuh, itu yang tayamum. Jadi tembok itu nggak bisa begitu, yang bisa tuh tanah. Tapi kalau tanahnya tanah kering yang meletak tuh juga nggak bisa tuh, karena tanah kagak ada eres-eresannya kan ya, kan namanya gubar, debu tanah kan begitu. Tapi memang di dalam mazhab yang lain boleh orang tuh bertayamum dengan apa-apa yang terbuka,
Sebab apa-apa yang ada di atas permukaan bumi ini mungkin berterbangan nemplok-nemplok di atas tembok gitu. Cuman kudu dipastiin emang beneran ada. Jangan asal nemplok aja begitu. Kan siapa tahu itu bersih baru diberesin. Apalagi kan pesawat. Kalau kayak begitu tuh ntar pramugaranya ngeliatin, dia bilang, emang gua kagak bersih kali bersihin tuh bangku, kan begitu takutnya kagak. Gitu. Artinya sholat yang dia kerjakan nih sholat yang menggugurkan dosanya tapi belum menggugurkan kewajiban. Maka nanti ketika sampai lokasi di mana syarat sah bisa terpenuhi seluruhnya, sholat yang tadi di pesawat diulang. Nah, sholat yang di pesawat itu namanya sholat lihurmatil wakti, sholat untuk menghormati datangnya waktu sholat. Kenapa kudu diulang? Karena belum beres. Kenapa belum beres? Syarat sahnya tidak terpenuhi, begitu. Karena syarat sahnya tidak terpenuhi, maka harus diulang, begitu. Dan ini yang hampir semua jamaah Indonesia melakukan. Zaman dulu, zaman kalau nggak salah kayaknya masa-masa sampai Menteri Agamanya Maftuh Basyuni itu. Sampai zaman itu tuh orang kalau nyampe Jeddah dia qodho sholat yang tadi di pesawat kan ya. Sebab zaman dulu ustadz pembimbingnya semuanya ngajinya sama, kitabnya sama. Kitabnya Safinatun Najah, Kifayatul Akhyar, kan ya Nihayatul Zain, kitab-kitab Syafi'i. Sekarang travelnya bejibun, ustadznya beda-beda. Ada yang alumni Saudi, ada yang alumni Mesir, ada yang alumni Sudan, ada yang alumni Maroko. Punya pandangan juga beda-beda. Sama sebagaimana sholat lihurmatil waktu ini. Kalau dalam pandangan madhab Syafi'i, sholat lihurmatil waktu ini datang waktu sholat, tapi ada syarat saya yang dia nggak bisa memenuhi itu. Dia nggak bisa ngadep kiblat mungkin, atau dia nggak bisa nutup aurat, atau dia tidak bisa bertoharoh, masih ada hadasnya. Syafi'i bilang, kalau mazhab Syafi'i sholat sekarang sebisanya walaupun tanpa wudhu, walaupun kagak ngadep kiblat, nanti turun dari pesawat di bandara, dapat itu tempatnya bisa ngadep kiblat, auratnya bisa tertutup, dia bisa bertoharoh, ulang sholat yang tadi. Apapun sholat yang tadi di pesawat diulang. Maksudnya kalaupun sholat yang di pesawat itu 2 rakaat qashar begitu, 2 rakaat qashar diulang begitu. Diulang sama persis sebagaimana jumlah yang ada di pesawat. Tapi dalam pandangan mazhab lain, katakanlah mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Ini kan Hambali mulai rada rame sekarang kan ya, mulai rada rame karena banyak ustadz alumni Saudi Arabia. Karena kalau dilihat dari kita screening negara-negara muslim, Hambali itu paling banyak ada di Saudi Arabia. Mazhab Hambali itu mengatakan bahwa sholat yang dikerjakan karena orang dalam keadaan yang tidak mungkin tuh memenuhi syarat, orang di pesawat, maka sholatnya tuh sah, gugur kewajibannya, tidak perlu diulang begitu. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian begitu, bertakwalah kalian kepada Allah dengan apa yang kalian mampu. Kita datang nih lagi datang waktu sholat, mampunya ya duduk. Ini udah sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Makanya pandangannya banyak gitu. Jadi kalau kalau saya saya suruh ulang, sebagaimana beberapa waktu lalu kita sempat bawa beberapa rombongan, kita ulang. Jadi nyampe bandara kita ulang. Memang ini istilahnya diperdebatkan, tapi yang baik tuh mengajarkan kepada umat pandangan-pandangan yang sudah istilahnya tuh mu'tamad begitu. Kalau kita mengikuti pandangan salah satu madhab nih, Syafi'i misalnya begitu, kita itu berarti mengikuti pandangan agama yang sudah diverifikasi oleh ratusan, ribuan atau bahkan jutaan ulama di setiap angkatannya.
Jadi sholat subuhnya kita pakai kunut ngikutin Syafi'i, ini adalah sholat subuh pakai kunut yang diiyakan oleh jutaan ulama setiap masa dari sejak sekarang sampai ke belakang terus. Sebab pandangan mazhab tuh kalau gurunya bilang A, nanti datang masa selanjutnya tuh pandangan gurunya tuh diverifikasi. Muncul zaman selanjutnya diverifikasi, fatwa-fatwa yang ada di zaman sebelumnya diverifikasi, seterusnya begitu. Artinya kita ngikutin pandangan Syafi'i misalnya, berarti kita mengikuti pandangan agama yang udah paten, udah tidak bisa diragukan lagi, sebab ini pandangan diverifikasi oleh jutaan. Masa iya setiap angkatan kagak ada yang pinter pada iyain semua, kan begitu. Berarti kalau emang diiyain emang ini pandangannya benar, begitu. Mana yang lebih aman, ngikutin pandangan yang diverifikasi jutaan ulama, diwariskan setiap angkatan, atau kita memakai pandangan orang kemarin sore gitu, kita gak kenal bapaknya siapa, emaknya siapa begitu, atau bilang nih ibadah kita salah selama ini nih begitu, makai bangga dia ibadah kita salah selama ini nih, yang benar nih begini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dikira dia doang yang ngikutin Nabi begitu, yang lain kagak. Jadi maksud saya apa namanya, sholat yang lihurmatil waqti ini bukan pandangan yang tiba-tiba baru datang. Sebab zaman dulu juga terjadi kan cerita kenapa ada istilah lihurmatil waqti. Dulu waktu perang apa ya, saya lupa tuh, perang Tabuk apa, ada dua sahabat Nabi Muhammad SAW yang diperintah untuk nyariin kalungnya Sayyidah Aisyah ketinggalan. Jadi orang di tenda tuh udah pada rapi-rapi, udah pada mau balik ke Madinah begitu. Sayyidah Aisyah kelimpungan kalungnya hilang begitu, kalungnya hilang. Mana kalung tuh kalung minjem lagi, itu kalung minjem salah satu istri Nabi kalau nggak salah namanya Saudah itu. Nah karena udah rapi udah mau jalan, Nabi Muhammad nyuruh dua orang sahabatnya, ente berdua cari ya, nanti kalau udah dapet nyusul jadi rombongan udah jalan duluan, nih dua orang ditinggal buat nyari. Ketika mencari ini dulu ayat tayamum belum turun, baru memulai ayat wudhu doang, tayamum belum ada syariatnya. Ketika orang ini nyari, waktu sholat datang belum ketemu juga, dia terus nyari sampai akhirnya waktu sholat bentar lagi udah mau hilang, kedua-duanya berhenti nyari, sekarang lagi ganti nyari air. Yang awalnya nyari kalung jadi ganti bau, ternyata kagak ada air. Akhirnya orang ini sholat tanpa wudhu. Dulu belum ada ayat tayamum, belum diajarin, jadi sholat begitu. Setelah dia sholat beberapa waktu dia nemu kalungnya, kemudian dia jalan. Dua orang ini berjalan sampai akhirnya di perjalanan ketemu air. Orang yang satu nih ngulangin sholatnya, yang kan ada dua, yang satu ngulangin sholatnya, yang satu kagak ngulangin sholatnya karena dianggap kewajibannya udah selesai. Akhirnya dua orang ini pulang begitu, ketemu Nabi Muhammad SAW, laporan. Setelah lapor kepada Nabi Muhammad SAW, barulah kemudian turun tuh ayat-ayat tayamum. Tapi untuk dua orang ini, ya Nabi Muhammad SAW tidak menyalahkan yang kagak sholat, tapi juga tidak menyalahkan, artinya dua-duanya dibenerin sama Nabi Muhammad SAW. Nah, mazhab Imam Syafi'i milih sahabat Nabi yang sholat begitu. Sebab kalaupun seandainya ayat tayamum itu sudah turun, pasti dua-duanya tuh disuruh ngulang sholatnya begitu. Jadi mazhab Imam Syafi'i memilih salah seorang sahabat yang ngulang sholat. Sebab kenapa? Karena sholat yang tadi itu syaratnya belum tertunaikan, yaitu syarat toharoh begitu. Maka ketika dapat itu tempat untuk bertoharoh, dia ulang sholatnya, dan Nabi Muhammad membenarkan sholat tersebut begitu. Kalau yang satu tidak disalahkan, tidak sholat lagi, sebab uzurnya memang ayat tayamum belum turun. Sekarang uzurnya udah kagak ada. Maka setiap ada orang yang sholat dalam kondisi yang syarat sahnya tidak terpenuhi,
kita nyebutnya salat li hurmatil waqti gitu. Tapi kalau uzur itu terus-terusan, nggak mungkin kan suruh ngulang. Seperti siapa? Orang yang orang tua yang udah pakai kateter, itu kan hadasnya kagak terjaga. Kita nggak tahu kapan dia kencing, kapan berhenti, kan begitu. Maka orang kayak gini tetap sah sholatnya, cuman dengan beberapa ketentuan. Karena kondisinya tuh tidak mungkin kita harus wajibkan diulang, nggak mungkin. Karena biasanya orang makin kesana ya makin susah. Maka orang kayak gini sholatnya sah. Gitu. Tapi yang wajib diulang tuh orang-orang normal kayak kita, orang biasa, cuman kondisinya waktu itu, kondisinya kan bukan paling cuman 2 jam 3 jam. Setelah 3 jam keluar dari kondisi tersebut, kita bisa ngulang sholat. Tapi kalau kayak orang tua nih yang udah pakai kateter, hadasnya tidak pernah terjaga, kan kapan kita nungguin dia benar-benar sehat? Kan kagak susah. Makanya ini yang disebut dengan istilah daimul hadas. Wudunya harus sudah masuk waktu sholat, habis wudu langsung sholat, beres sholat wudunya hilang, begitu. Ini orang khusus. Kapan waktu kita belajar tentang sholat orang-orang tertentu, begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Tapi sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silahkan. Masih ada berapa menit nih? Kalau ada yang ingin bertanya silahkan, tapi kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amin. Izin bertanya mengenai tadi batasan bolehnya kita melakukan jamak takhir untuk doa salat yang tadi dikatakan tidak sempat di jalan. Jadi batasannya apakah batas kecamatan, batas kelurahan atau RT tadi, atau dengan jarak tadi kurang lebih 9 km. Dan yang kedua, apabila kita terlanjur melakukan jamak takhir padahal kita telah melewati batasan tersebut, apakah atas sholat-sholat yang telah kita lakukan jamak takhir tersebut wajib kita lakukan qadha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang sudah berstatus musafir ya boleh jamak sholat, boleh qasar sholat, begitu. Untuk dikatakan musafir, orang-orang itu harus punya tujuan, yang tujuannya jaraknya 16 farsakh atau 89 km. Dan dibolehkan dia berjamak, nggak kudu nyampe 89, asal sudah keluar dari kampungnya. Jadi tujuannya udah ada nih 89 km atau lebih, maka untuk dapat keringanan jamak dan qasar sholat dia harus keluar dari kampung. Ya itu tadi, keluar kampung nih standar kampung zaman dulu, maksudnya yang kita sering lihat di kitab-kitab fikih. Standar kampung tuh di kitab fikih itu dua. Pertama Siwarul Madinah, tembok kota, yang kedua pasar yang mengumpulkan. Sekarang tembok kota kita nggak punya, kan nggak ada batas tembok tuh. Kalau kita lihat di film-film zaman dulu tuh kan kesatria naik kuda begitu, nanti beres lewat tembok udah nggak ada apa-apa tuh, nggak ada pemukiman. Berarti udah lewat tuh, udah keluar kampung tuh, gitu. Kalau kita tembok kagak ada. Atau yang kedua standar kampung tuh pasar. Pasar tuh yang mengumpulkan, yang disebut kampung. Jadi kalau orang kampung sini pasarnya ke sini, orang kampung sini pasarnya ke situ, berarti kampung ini udah beda nih. Jadi yang kampung sini masuk ke sini udah keluar kampung, yang satu sini masuk sini udah keluar kampung. Nah, dua standar kampung tuh udah nggak ada zaman sekarang. Maka yang paling mungkin mudah sebagaimana dulu Nabi aja. Nabi dari Madinah di Nabawinya masih zuhur 4 rakaat. Lalu nyampe Bir Ali Dzulhulaifah itu udah sholat asar 2 rakaat. Artinya jarak 8-9 kilo itu udah keluar dari kampung. Ya udah kita begitu aja. Pokoknya kalau udah jalan kira-kira ukuran 8-9 kilo dari rumah,
berarti udah keluar dari kampung, dapat status musafir. Nah karena sudah berstatus musafir, datang waktu zuhur nih, kata dia entar aja lah sholatnya, sholat jama aja waktu asar gitu. Ketika datang waktu asar, dia sholat jama zuhur dan asar, sholatnya sah, gugur kewajiban, gak perlu diqodho, asal sholatnya ngadep kiblat, nutup aurat, bersih dari hadas kecil hadas besar, bebas dari najis. Tapi kalau jamak yang dilakukan itu di pesawat atau di kendaraan, sholatnya nggak ngadep kiblat, dalam keadaan duduk, maka sholat jamak nih yang zuhur asar 2 rakaat nih harus diqodho. Sebenarnya namanya bukan diqodho, diulang gitu. Kalau diqodho itu kan istilah untuk menunaikan sholat di waktunya tanpa sebab. Kalau ini kan kita punya sebab nih, sebabnya tadi kita di pesawat, artinya bukan karena kesengajaan, memang kondisi seperti itu, maka sholatnya diulang, sholat yang tadi. Jadi sholat jamaah itu sholat yang sah, gugur kewajiban. Tapi kalau sholat jamaahnya dalam keadaan di kendaraan, tidak menghadap kiblat, syarat sah tidak terpenuhi, maka sholatnya lihurmatil wakti. Nanti nyampe tempat, nyampe kondisi di mana semua syarat bisa terpenuhi, sholatnya diulang lagi, begitu. Oke? Sudah? Ada lagi? Mana? Itu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, seringkali kita untuk bepergian melewati waktu maghrib dan isya ya Ustadz ya. Nah untuk jamak qashar maghrib dan isya ini, kadang kita misalnya asar di luar kota gitu ya. Nah kita perkirakan itu jam 8 kita sudah sampai di rumah gitu. Ya. Nah, afdolnya seperti apa Ustadz? Apakah kita di perjalanan itu hanya maghrib saja, kemudian isanya nanti di rumah, atau sekalian jamak qashar? Iya. Kemudian yang kedua, seringkali kita jamak qasharnya jadinya di rumah gitu Ustadz. Nah, itu bagaimana gitu? Ya, terima kasih Ustadz. Apa namanya, kebablasan kan ya. Jadi kalau jamak dan qashar sholat itu hukumnya mubah. Jadi orang musafir nih, qashar sholat dan menjamak sholat itu bagi musafir itu hukumnya mubah. Jadi mau diambil boleh, kagak diambil juga nggak ada masalah. Sholat asar udah jamak sama zuhur nih dari perjalanan, dia pikir ntar kan jam 8 udah nyampe di rumah, ya udah sholat maghrib aja di sini, tapi kemudian isyanya nanti di rumah, nggak apa-apa. Atau dia mau pilih sholat maghrib sama isya sekarang aja dah, biar nyampe rumah langsung rebahan tidur, kan begitu, nggak apa-apa juga. Jadi jamak dan qashar itu hukumnya bukan wajib, bukan sunnah, bukan. Kan kalau wajib kan kudu begitu, kalau sunnah kan bagus, artinya dapat pahala nih. Enggak, qashar dan jamak sholat itu hukumnya mubah. Dia mau ambil keringanan itu ya silahkan, dia mau nggak ambil juga nggak ada masalah begitu. Jadi kalau kita kita pilih saya jamak sekarang aja biar nanti di rumah selesai, nyampe rumah langsung istirahat, nggak apa-apa. Atau dia mau di rumah masih bisa kok sholat di rumah aja, ya udah nggak ada masalah. Cuman kalau sudah masuk rumah kan sudah tidak bisa dapat keringanan itu. Maka orang-orang yang udah ketelanjuran tuh sholatnya jamak sholatnya di rumah. Ini ada dua nih, kalau udah nyampe rumah dia jamak sholat tanpa qashar gitu, maghrib isya, dia pikir tar aja sekalian di rumah. Akhirnya di rumah dia sholat maghrib 3 rakaat, isyanya 2 rakaat begitu. Maka dua-duanya salah tuh, dua-duanya kudu diqodho begitu. Tapi kalau yang dia kerjain maghribnya 3 rakaat, isyanya 4 rakaat, maka yang salah maghribnya. Maka maghribnya kudu diulang gitu. Itu karena sholat di luar waktunya. Pokoknya kalau orang udah masuk rumah,
udah masuk kampungnya bahkan udah hilang kebolehan bagi dirinya, qasar sholat udah hilang, jamaah sholat juga sudah hilang. Maka selesaikan semuanya mumpung masih di perjalanan begitu. Kalau masih di perjalanan begitu, sholatnya diselesaikan mumpung dapat keringanan. Kalau dalam mazhab Hambali qasar sholat, jamaah sholat itu sunnah, jadi memang bagusnya di qasar, bagusnya di jamaah begitu. Oke? Sudah ya? Ada lagi? Cukup, insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.